ilmu fikih, membutuhkan ilmu tarikh. Tujuannya untuk apa? Untuk menggali jauhar atau permata-permata yang ada di dalam Al-Quran. Baru di situ Quran itu akan hidup. Quran akan menjadi the living books, menjadi kitab suci yang hidup betul-betul di dalam kehidupan kita. Maka terlihat, oh ini orang yang paham Al-Quran. Orang ini kemudian melakukan banyak penemuan berdasarkan Al-Quran. Jangan kalah dengan Donditan, karena Donditan itu tidak pernah hafal Al-Quran. Tapi dia membaca Al-Quran sampai akhirnya menemukan kebenaran dari Al-Quran. Apa yang membuat dia pindah dari keyakinan lamanya? Karena dia rajin membuka terjemahan Al-Quran dibandingkan dikomparasi dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kata beliau, Quran ini bisa dibuktikan secara saintifik. Tidak mungkin seorang Muhammad yang pada saat itu tidak sekolah, tidak pernah melakukan riset, dia bisa bicara tentang penciptaan manusia sampai detail seperti ini. Ini kalau bukan dari Allah, ini pasti. Ini dari Allah, ini pasti dari Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan riset sedalam ini. Sampai disebutkan kalau kita baca di dalam surat Al-Mu'minun, maka tugas para hafidh ini adalah melakukan pendalaman, sehingga menjadi dinamis kita mempelajari Al-Quran. Maka pribadi-pribadi yang dinamis karena Al-Quran itu selalu punya inovasi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? What next? Apakah selesai dengan menghafal 30 juz? Tidak. Maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pendalaman dengan spesialisasi tertentu. Pesan saya kepada anak-anakku, pada adik-adik, mari kita ingat pesan Imam Syafi'i berikut. Kata Imam Syafi'i, man lam yaduk murrat ta'limi sa'atan. Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya masa-masa belajar, yatajarra dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan pedihnya kebodohan seumur hidup. Maka apa yang pernah dilakukan oleh guru-guru kalian ini dianggap sebagai satu fase keberkahan dari seumur kita. Kalau kita tidak merasakan digarakin oleh guru, kita tidak pernah merasakan dimarahi oleh guru, nggak ada manis-manisnya kenangan kita menuntut ilmu. Pasti pahit-pahitnya belajar itu ada. Jangan pernah selalu berpikir di zona nyaman. Orang yang selalu berada di zona nyaman tidak akan berkembang dan tidak akan tahan dengan keadaan. Mari kita lihat bapak-bapak kita. Ada Pak Haji Sumarsono, ada Pak Chandra, ada bapak-bapak yang lain di sini. Ini adalah produk-produk bagaimana mereka merasakan pahitnya masa-masa mereka meraih masa depan mereka, sehingga merasakan manisnya ketika sudah sampai di puncak. Bagaimana kita merasakan susahnya ketika di tengah. Begitu sampai di puncak, luar biasa. Sehingga orang yang naik gunung itu tahu betul bagaimana susahnya untuk naik gunung. Jangan semua serba fasilitas. Ngapain ngapalin Quran, Ustaz? Udah ada ini smartphone. Betul, handphone pintar. Kamu yang bodoh. Yang pintar handphone. Gampang, Ustaz, lupa ayat ngimamin, buka aja HP. Sehingga akhirnya ketika mimpin sholat buka pas lagi buka masuk telepon, WA masuk, dijawab bentar lagi ngimamin. Sanggah kira-kira sholatnya itu. Dia nggak ngomong tapi ngetik, maaf lagi ngimamin, nanti ya telepon, kan begitu. Karena megang HP. Pas begitu rakaat kedua, karena dia baca Quran dari HP, mati baterainya. Begitu, ya kan? Karena dia biasa ngumpat, akhirnya keluar ucapan sialan mati. Batal sholatnya. Karena keluar ucapan manusia. Ada yang mengatakan begitu. Ini karena kita sudah terbiasa dengan zona nyaman. Maka Imam Syafi'i mengatakan malam yaduk murrat ta'limi sa'atan. Orang yang nggak pernah merasakan pahitnya masa-masa belajar, dia nggak akan pernah, dia akan selalu menanggung kebodohan sepanjang hidupnya. Maka alhamdulillah kita merasakan pahitnya masa belajar. Ini pesantren bukan hotel. Kalau ada kekurangan fasilitas, maklum, mohon maaf,
makmur. Ada yang bilang di barat nggak begitu, siapa bilang? Asrama di Eropa juga kumuh, asrama di Amerika juga kumuh, nggak seperti hotel. Ketika misalnya mahasiswa komplain, kenapa asramanya begini? Jawabannya, ini asrama. This is a dorm, not a hotel. Ini adalah asrama, bukan hotel. Kalau hotel, Anda memang berhak untuk merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Tapi yang namanya proses belajar dibangunkan subuh-subuh. Saya sering lihat memang kalau kuliah subuh di situ pengajian ada yang tidur ngantuk gitu. Biarin aja gitu kan. Saya tahu pasti kesel itu perasaannya, lagi enak tidur juga Pak. Tadi malam saya main PUBG juga kan gitu kan sampai jam 1, jam 3 sudah dibangunin. Lo salah sendiri kenapa tidurnya jam 1? Ngikuti sunnah Rasul, pada Isya jam 9 tidur. Maka ketika dibangunkan jam 2 seger. Tapi kalau tidurnya jam 1, saya paham. Di usia-usia quarter life of crisis, usia-usia seperempat dari kehidupan ini, memang ada krisis jati diri. Malam nggak bisa tidur, untuk tinggal di pondok pesantren. Maka kita bersyukur adik-adik. Tinggal di pesantren, alhamdulillah, HP ditahan sama Ustaz, alhamdulillah. Coba kalau dibebasin, kita Mobile Legends terus tiap malam, push rank terus tiap malam. Gimana kita bisa sampai di 30 juz? Alhamdulillah, bukan dilihat umrohnya, bukan, tapi keberkahan bisa menghafal Quran. Ini yang luar biasa. Kita syukuri itu adalah bisa hafal, bukan karena dirayakan begini, bukan. Saya kalau bisa menghafal itu sebenarnya bukan main. Bisa hafal